Ya, baik Pak Azir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Ibu semua. Mohon ditampilkannya dari P2JK ya, Pak. Iya. Ya. Nah, jadi sampai saat ini kami memang sudah membuat elektronik rujukan buat sistem kesehatan ibu dan anak, terutama untuk mendukung prioritas RPJMN kita ya, menurunkan angka kematian ibu, baik angka kematian ibu maupun menurunkan angka kematian bayi ya. Slide-nya mungkin bisa di ini. Jadi rumah besarnya yaitu SISRUTE, yaitu sistem rujukan terintegrasi ya. Artinya di dalam rumah besar ini terdiri dari hampir 800 kasus ya yang ada di SISRUTE ini, yang menjadikan panduan dari FKTP maupun ke FKRTL. Jadi inputnya adalah kondisi fasiankes tersebut ya, baik FKTP maupun FKRTL. Dan prosesnya itu merujuk ya, jadi rujukan antar faskes ya. Nanti kita bisa identifikasi di mana peran potensi swasta untuk masuk di sini ya, terutama dengan tadi Mas Azir sudah sebutkan bahwa ada si jari emas maupun yang lainnya. Mungkin ada Jalin ya di sini ya, dari USAID ya. Nah, ini sistem besarnya seperti ini, dan ini sudah ditetapkan oleh organisasi profesi. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi kebutuhan medis pasien ketika kasus-kasus ibu dan anak masuk di dalam FKTP, nanti akan dirujuk ke FKRTL seperti apa, dan di FKRTL akan ditentukan rumah sakit mana yang memiliki kompetensi penanganan maternal neonatal ya. Lanjut. Nah, ini roadmap-nya. Jadi artinya Dinas Kesehatan ini mempunyai peran untuk mengatur sistem rujukan. Mungkin sebelumnya dulu ya. Atau ini yang pertama? Oh ya, berarti ini lokus dulu ya. Nah, ini lokus 122 lokus prioritas penurunan AKI dan AKN ya. Jadi di sini ada kita kombinasikan lokus prioritas, terutama nanti memang kami mempunyai flagging untuk SISRUTE bahwa ini loh misalnya kasus-kasus yang level kompetensinya yang memang ditangani di rumah sakit ini ya, seperti itu. Jadi nanti akan ada flaggingnya bahwa dia kompetensinya level 1, apakah 2, apakah 3 ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini peran dinas untuk memapping di kabupaten kota ya. Jadi baik biasanya sih kami koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Provinsi ya, dan provinsi yang akan membuat roadmap ulang, pemetaan ulang sejauh mana kabupaten kota itu sampai level mana terhadap pemetaan terhadap kasus ibu dan anak ya. Jadi tetap kami meminta sistem kesehatan nasional ya, di dalamnya ada sistem kesehatan dari daerah masing-masing ya, tentunya kita akan kolaborasikan sehingga membentuk satu sistem kesehatan yang terintegrasi ya, dan IT-nya memakai SISRUTE ya. Nah, jadi ada peran masyarakat ya di sini, ditata peran masyarakat seperti apa di daerah kabupaten kota tersebut, tetap melakukan pembimbingan dan supervisi kepada fasiankes, pendampingan, dan proses pendampingan ini erat sekali dengan sister hospital, yaitu pengampuan. Ini banyak daerah-daerah yang sudah berhasil dengan proses pembimbingan sistem maternal neonatal seperti ini. Dan satu lagi adalah evaluasi program. Ini kami kaitkan dengan adanya program AMP ya, audit maternal perinatal, yang di tempat teman-teman Kesga ya. Jadi kita kolaborasikan, kemarin juga kami sudah mengundang lewat Kesga di 34 provinsi untuk penataan seperti ini ya, mapping sistem kesehatan rujukan maternal neonatal. Lanjut.
Nah, ini beberapa kegiatan perencanaan kami di kabupaten kota. Sebelumnya maaf. Sebelumnya lagi. Nah, ini. Ya, jadi ada beberapa kegiatan, tolong ya, lanjut. Nah, ini ya. Jadi kegiatannya, kegiatan yang di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu sama seperti ini mungkin ya, hampir sama. Ya udah, jadi kita lanjut aja Bu yang slide selanjutnya. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya ini kegiatannya kami sudah anjurkan kepada Dinas Kesehatan ya. Kami kan ngumpulin di provinsi ya, tingkat provinsi. Jadi tolong ada beberapa kegiatan yang mungkin disesuaikan dengan DAK kami juga dan Dekon kami juga ya, DAK tentang infrastruktur juga. Jadi bahwa Dinas Kesehatan ini bisa melakukan beberapa kegiatan. Satu adalah peningkatan akses dan mutu vaskes, artinya dilihat dulu mana-mana vaskes yang belum terakreditasi maupun yang sudah terakreditasi ya dilihat. Kemudian di pusat kita sudah menunjuk pusat kesehatan ibu dan anak nasional, pusat rujukan nasional, jadi RSAB Harapan Kita ya. Nah, sekarang daerah memapping mana-mana yang menjadi pusat pelayanan dari kesehatan ibu dan anak ya. Jadi mengerucut ke daerah seperti itu dan membentuk pola pengampuan jejaring rumah sakit Ponek dan PKM yang Ponet ya. Jadi artinya silakan daerah yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan regional maupun rumah sakit rujukan Ponet atau puskesmas Ponet itu silakan meminta pengampuan dari RSAB Harapan Kita. Ya sudah kami tekankan seperti itu ya di tingkat nasional. Nah, kemudian ada lagi sebenarnya peran rumah sakit vertikal nasional ya, artinya vertikal juga yang mampu melayani pusat rujukan ibu dan anak ya. Jadi sebagai pengampu rumah sakit rujukan regional. Nah, kemudian dari situ ditetapkan stratifikasi pelayanan yang mungkin di kabupaten kota dulu ya, dari provinsi di kabupaten kota mana lokus AKN itu ditetapkan stratifikasi pelayanannya maunya seperti apa ya. Nah, kemudian pengembangan sistem rujukan maternal neonatal. Nah, di dalam Sisrute juga tergabung PSC 119. Jadi Public Safety Center 119 itu juga ada di situ. Jadi mungkin kalau di DKI namanya SPGDT ya, seperti itu ya. Nah, SPGDT sistem rujukan gawat darurat maternal neonatal. Mungkin daerah-daerah lain bisa namanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini mungkin level stratifikasi dari pelayanan kesehatan ibu dan anak ya. Ini yang ditetapkan oleh Rumah Sakit Harapan Kita ya. Mereka sudah kami tunjuk ada Kepmenkes, SK Menteri Kesehatan sebagai pusat rujukan nasional ibu dan anak, dan mereka sudah punya mappingnya bahwa ada mapping tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3 khususnya untuk rujukan regional, provinsi dan nasional ya. Jadi misalnya kalau RSAB Harapan Kita menangani Ponek yang kasus sulit gitu, neo tingkat 4 intervensi janin, bedah anak, pendidikan, pelatihan, dan penelitian. Khusus yang tingkat 1 misalnya Ponek plus neonatologi tingkat 1. Nah, ini dikaitkan dengan SDM dan infrastruktur dari vaskes tersebut ya, rumah sakit tersebut. Lanjut. Nah, kemudian ada beberapa kabupaten kota, beberapa dinas kesehatan juga sudah mengembangkan sistem rujukan maternal neonatal, tapi ini berdasarkan kewenangan ya, jadi clinical privilege, jadi kewenangan yang ditunjukkan di algoritma rujukan. Jadi misalnya kasus ibu dan anak itu mereka di DIY, ini DIY udah jalan ya, ibu hamil masuk dalam keadaan ANC, misalnya dalam kunjungan antenatal care, kemudian masuk dalam kondisi kegawat daruratan,
Nah, kemudian ada misalnya yang diperlukan untuk rawat jalan dan rawat inap ya. Nah, ini peran dinas ini memapping pemetaan pelayanan, kemudian sarana prasarana dan SDM, dan di sini sekaligus ada pemantauan rujukan dan pasti akan terkait dengan utilisasi klaim yang ada. Nah, mungkin tiap daerah, tiap provinsi bisa berbeda ya, jadi bisa disesuaikan dengan kondisi dari provinsi masing-masing ya. Dan ini akan mengerucut lagi ke kendali mutu dan kendali biaya, tata kelola klinik dan manajemen, dan ujung-ujungnya adalah patient safety. Lanjut. Nah, ini contohnya yang di DIY ya, jadi sudah ada alur yang ditetapkan oleh 2 profesi ya. Jadi sebenarnya bukan hanya satu profesi saja. Jadi kalau untuk ibu dan anak tuh ya 2 profesi ya, obgyn dan anak ya di sini. Dan ini sistem rujukannya berbasis kompetensi dari profilnya pasientas tersebut ya. Dan ini ditetapkan oleh OP pusat dan daerah. Dan kami di bawah harapan kita, mereka mempunyai Pokja maternal neonatal ya untuk tingkat nasional. Lanjut. Nah, kalau di Sisrute ini seperti ini dalamnya ya. Jadi misalnya kalau di Fasiankes FKTP primer itu ada kehamilan dengan preeklamsi dan eklamsi. Ini pasti diagnosanya akan tertulis di Sisrute tuh nyeri kepala hebat, oliguri, pusing. Jadi langsung membaca kode O14.0 ya seperti itu. Ya, jadi ada PPK 1 seperti apa, ini PPK 2 dan PPK 3 ya. Jadi penanganannya pasti sudah dibedakan berdasarkan tata laksana kasus yang bisa dimiliki SDM di rumah sakit tersebut. Mbak Ayut mengingatkan waktunya kurang dari 2 menit lagi. Lanjut. Ya, jadi ini teknologinya yang kami harapkan memang kita lagi juga jadi Sisrute itu rumah besarnya. Jadi di dalamnya itu ada telemedicine, ada PS1 online, ada telekonsultasi, diharapkan bisa ya seperti itu. Nah, ini diharapkan juga bridging dengan pikirnya dari BPJS Kesehatan ya. Kami lagi uji coba dengan pikirnya BPJS Kesehatan itu di 5 provinsi ya. Ini terhambat COVID, kelihatannya baru mau diulangi lagi ya. Kemarin sudah di Jawa Barat ya, kemudian di satu di Kota Bandung ya yang full, Kota Bandung, Kota Cirebon, kemudian Bandung Barat ya, ini sudah secara full antara FKTP maupun ke FKRTL-nya. Dan ini ada kendali pembiayaan di sini ya, menghemat hampir sekitar ratusan miliar ya untuk ditata secara Sisrute seperti ini ya. Lanjut. Ya, jadi Sisrute ini rumah besarnya. Jadi diharapkan kemampuan untuk mendeteksi penurunan AKI, AKB, kemudian penguatan sistem rujukan, tata kelolanya terhadap jejaring rujukan nanti akan diinformasikan di Sisrut ya. Jadi misalnya kalau yang itu rumah sakit ini dan rumah sakit jejaring koneknya siapa saja, nah itu akan tampil nanti ketika rumah Vaskes itu mengalami membuat proses rujukan ya. Lanjut. Nah, ini Sisrute ya, di topologinya seperti ini ya. Jadi diharapkan dengan Sisrute itu bisa mempercepat. Jadi tagline-nya adalah cepat dan tepat sasaran ya. Artinya kasus-kasus yang memang kebutuhan medis pasien, apalagi kasus ibu dan anak ditangani di profilnya rumah sakitnya yang memang mampu menangani ibu dan anak ya, seperti itu. Jadi dan biasanya ketika entry saat itu dan 1 menit kemudian tuh udah diterima di Vaskes perujuk ya. Jadi bisa mempercepat resume medis itu udah dibaca oleh Vaskes tempat yang dirujuk ya. Jadi sehingga penanganannya langsung bisa disiagakan seperti itu. Lanjut.
Nah, ini topologinya ya, topologinya seperti ini ya. Jadi ini mungkin tim IT ya yang bisa mungkin nanti pelajari Jalin ataupun si jari emas ya. Jadi artinya SysRoute ini mudah di-bridgingkan dengan aplikasi apapun ya. Jadi peran swasta misalnya mau masuk kayak si jari emas atau si Jalin untuk lebih detail lagi dari atau ada target indikator lain yang memang dibuat untuk kesehatan ibu dan anaknya. Silakan SysRoute ini bisa di-bridgingkan antar satu dan yang lainnya. Lanjut. Dan ini udah didukung oleh servernya Pusdatin ya, artinya Pusdat ini nggak boleh mati 1 menit pun ya, kalau 1 menit mati jadi kacau rujukan ya. Nah, ini jadi di dalam SysRoute ada beberapa fitur ya, jadi ada, kalau saya nanti kasih ke chat ya, nanti bisa dibuka ya secara apa ya, secara otomatis juga bisa kelihatan, Bapak Ibu semua bisa nyoba ya, bisa demo ya, live demo di situ. Nah ini ada rujukan, jadi di rawat jalan, rawat darurat, ada rujukan parsial, kemudian ada tracking ambulan ya, bisa kelihatan ambulan itu sampai di mana ya, asal nomor HP-nya dari ambulan yang ada di ambulan itu masuk emailnya masuk ke GPS ya, jadi artinya di SysRoute bisa membaca itu. Kemudian ada dashboard monitoring untuk dinas kesehatan ya. Jadi siapa rumah sakit yang memang belum diterima rujukannya itu bisa kelihatan. Jadi indikator SysRoute itu kurang dari 2 menit ya untuk diterima kasus-kasus yang dirujuk ya, seperti itu. Ya, jadi ada Bu Yud, obat. mohon Ya. maaf Bu Yud, waktunya sudah kita tambahkan 3 menit dan sudah habis. Kalau saya tambahkan 2 menit lagi bisa selesai. Ya coba saya mau liatin yang mana ya. Coba secara cepat aja ya, sebentar ya. Lanjut. Ya, kita tambahkan 2 menit lagi, silakan. Ya, ini ada di sini ya. Kemudian lanjut. Nah, ini interoperabilitas ya, silakan ya. Jadi nanti peran swasta bisa masuk di sini. Lanjut. Nah, ini saya contohin kalau misalnya mau si jari emas atau sistem yang lain ya yang akan masuk ya, bisa masuk ke SysRoute ya. Mungkin yang lainnya sih Mas Azir nggak terlalu ini ya. Jadi artinya ini yang penting ini aja ya, slide ini aja. Jadi yang tempat lain mungkin peran swasta bisa mengelola, misalnya ada pengelolaan data ibu hamil, nifas, bayi, anak. Kemudian faktor resiko kami belum detail ya di SysRoute, hanya berupa rekam medis pasien ya. Kemudian mencatat data layanan ANC dan PNC ya. Kemudian komunikasi rujukan yang terencana untuk yang ibu hamil resiko tinggi ini belum kami garap ya. Kemudian pencatatan komunitas dan beberapa peran masyarakat ya bisa kita bridgingkan di SysRoute ini. Silakan kami membuka peluang itu dan bisa kita komunikasikan dan kerjasamakan dengan Direktorat Kesda juga mungkin. Demikian Mas Azir bisa saya sampaikan. Ya. Yang selebihnya di bawah petunjuk ya, tata laksana bagaimana terkait dengan SysRoute ya. Ya. Ini Bapak Ibu semua silakan kalau mau pelajari. Nah, ini kontak IT SysRoute Pak Puntoro, nomor teleponnya silakan. Ya, silakan untuk mau bekerja sama di tempat apa, koordinasi dengan tim IT kami.